Banyaknya pihak yang menial aturan konsesi dan regulasi pihak MotoGP saat ini cukup nyeleneh. Bahkan sorotan tertuju saat gelaran sprint race MotoGP Ceko kemarin, di mana Marquez mengalami tekan ban yang cukup rendah tetapi tidak mendapatkan penalti seperti Vinales pada gelaran MotoGP Qatar pada April lalu. Pro dan kontra masih terjadi sampai saat ini. Apa karena kecerdasan yang dimiliki Marquez? Atau ada campur tangan pihak Dorna? Daligna secara belak-belakan menegaskan isu yang beredar tersebut. Quartararo sudah tidak sabar menunggangi Yamaha V4 pada paruh kedua musim nanti. Yuk, simak berita selengkapnya hanya di Lintas ID. MotoGP 2025 telah memasuki paruh kompetisi seiring dengan tuntasnya seri IP Ceko yang bergulir di sirkuit Brno pekan lalu. Para pembalap terutama Marquez memulai liburan dengan keunggulan lebih dari 100 poin atas rival utamanya, sang adik Alex Marquez. Rahasia kesuksesan Marc Marquez di MotoGP 2025 ini diungkap Carlo Ceca karena menguasai semua aspek regulasi MotoGP dengan sempurna. Mantan pembalap motor Spanyol tersebut menganalisis keunggulan sang juara dunia 8 kali dalam episode terbaru Dura La Vita. Ceca mengatakan pencapaian Marquez tak terlepas dari kecerdasannya dalam setiap balapan dengan memaksimalkan batasan-batasan pada musim ini. Hal ini terlihat jelas saat sprint race Ceko kemarin. Ketika pembalap Ducati tersebut mengalami tekanan ban yang terlalu rendah dengan memanfaatkan Pedro Acosta untuk menghindari penalti. Kecerdasan yang dimiliki Marquez tersebutlah membuat Ceca turut memberi komentar. Menurut saya, Mar adalah orang yang paling tahu cara mengelola semua parameter yang perlu Anda ketahui di MotoGP saat ini, tutur Ceca dikutip dari Motosan. Karena ada banyak sekali tekanan ban, manajemen ban, bahan bakar, jika Anda perlu mengubah pengaturan, mesin, konsumsi bahan bakar dan dia mengelolanya dengan sempurna, tambahnya. Ceca pun meyakini Marquez akan menjadi juara MotoGP 2025 meski sang pembalap tetap berhati-hati ketika ditanya tentang gelar juaranya. Menurut Ceca, tidak lama lagi pembalap asal Spanyol itu akan mengunci gelar juara ke-9-nya tersebut. Setelah menyelesaikan lebih dari separuh kalendernya, MotoGP mengambil waktu istirahat yang memang layak selama beberapa minggu. Sebelum beristirahat beberapa hari, General Manager Ducati, Luigi Dall'Igna membagikan pemikirannya tentang akhir pekan yang baru saja berakhir di Brno di profil LinkedIn-nya. Komentarnya dimulai dengan dominasi Marc Marquez yang resmi mencatatkan sejarah Ducati dengan menjadi pembalap pertama yang memenangkan 5 balapan Grand Prix berturut-turut dengan Ducati. Pria yang akrab disapa Gigi itu juga memberikan pujian bahwa Marquez adalah pembalap yang tahu bagaimana cara mengatasi segala situasi. Ini adalah supremasi yang melampaui kemenangan sederhana dan menunjukkan betapa hebatnya kerja keras kami dalam simbiosis antara motor dan pembalap. Yang membuat kami bangga, tulis Dall'Igna di profilnya. Penghormatan yang pantas untuk demonstrasi lain dari kelas Marc yang luar biasa dan yang terpenting, cerdas. Selalu mampu mengelola berbagai situasi dan kondisi balapan, baik itu memimpin dari putaran pertama hingga terakhir dengan penguasaan penuh, seperti di Jerman, tandas Dall'Igna. Lebih lanjut, Dall'Igna memang mengetahui spekulasi dan tuduhan yang tak berdasar bahwa motor Ducati Desmosedici IP25 disebut hanya untuk Marquez setelah penampilannya yang begitu dominan. Pasalnya dua rider Ducati lainnya yang sama-sama menggunakan motor versi terbaru harus terseok-seok mengalami kesulitan yang sama. Kesulitan bahkan turut dialami pembalap tim pabrikan itu sendiri yakni Francesco Bagnaia. Meski begitu, pencapaian Marquez justru membuat orang banyak bertanya-tanya, apakah bakat alami atau motornya? Ducati bahkan disebut sudah bukan motor tak terkalahkan seperti tahun-tahun sebelumnya, jadi pujian utama diberikan kepada Marquez. Dall'Igna sama sekali tak peduli dengan tuduhan atau pembicaraan miring mengenai timnya. Dengar, bagi saya yang penting adalah menang, setelah itu saya tidak peduli dengan hal lain. Apa yang Marquez lakukan untuk bergabung dengan Ducati hanya dilakukan oleh sedikit atlet di olahraga manapun di dunia, jadi dia pantas dihormati, kata Dall'Igna dikutip dari media Spanyol AS.com. Melansir dari laman MotoGP.com, Ducati masih sendirian di grup A, diikuti KTM dan Aprilia di grup C, kemudian terakhir ada Yamaha dan Honda di grup D. Aturan konsesi yang baru ini menjadi solusi untuk menyeimbangkan kompetisi karena dominasi Ducati hingga krisis pabrikan Jepang akhir-akhir ini. Hak-hak pabrikan konsesi seperti terbebas dari pembekuan mesin sampai dapat menugaskan pembalap reguler untuk tes privat kini dimiliki grup D. Quartararo kembali menyoroti tantangan yang dihadapi Yamaha di MotoGP, khususnya dalam hal pengereman. Dalam balapan di Brno Ceko pekan lalu, Quartararo memang memulai dari baris depan, tetapi pembalap asal Prancis itu hanya mampu finish di posisi kelima saat sprint dan ke-6 di Grand Prix utama. Meski Yamaha membawa Quartararo tampil cukup apik pada sesi praktis dan kualifikasi,
Namun ketika balapan digelar kekurangan M1 cukup nampak terutama dalam hal cengkeraman dan kecepatan yang terlalu berat untuk diatasinya. Pembalap Prancis itu harus membatasi diri agar tidak kehilangan posisi dan mencoba mendapatkan hasil lebih baik lagi. Ia menduga bahwa konfigurasi mesin inline milik Yamaha menjadi faktor utama di balik kendala tersebut dan berharap banyak pada pengembangan mesin V4 Yamaha di masa depan. Menurutnya, pesaing dengan mesin V4 seperti Ducati KTM dan Aprilia memiliki kemampuan pengereman yang lebih stabil dan efektif karena mampu memanfaatkan roda belakang secara maksimal saat deselerasi. Saat saya di belakang seseorang, mereka mengerem dengan kedua roda, kami hanya mengerem dengan roda depan. Saya pikir ini lebih berkaitan dengan mesin kami karena sepertinya dengan V4, pengeremannya jauh lebih baik, bisa menggunakan kedua roda, kata Quartararo dikutip dari Crash. Keyakinan Quartararo mengenai mesin sebagai sumber masalah semakin menguat setelah melihat performa rival-rivalnya di Brno. Quartararo juga menyoroti bagaimana performa Yamaha M1 terasa lebih buruk saat berada di dalam grup. Saat sendirian, saya bisa mengatur kecepatan dan gaya berkendara saya lebih maksimal. Tapi saat berkelompok, kami banyak kehilangan, mulai dari cengkeraman belakang, tenaga hingga aerodinamika, tegas Quartararo. Yamaha kini sedang mengembangkan mesin V4 mereka dengan melibatkan pembalap penguji seperti Kaol Crutchlow, Andrea Dovizioso dan Augusto Fernandes. Rencananya, mesin baru ini akan diuji pada bulan September mendatang di sirkuit Misano. Jika performanya meyakinkan, Yamaha kemungkinan akan memberi wildcard kepada Fernandes untuk menjajal mesin 4 dalam balapan resmi sebelum akhir musim. Apabila semua berjalan lancar, mesin 4 akan menjadi andalan Yamaha di tahun 2026, menjelang penutupan era mesin 1000cc di MotoGP. Sepak terjang Marquez sepanjang paruh pertama MotoGP 2025 yang cukup dominan mampu mengundang perhatian dari pengamat MotoGP Carlo Pernat. Pria asal Italia itu merasa Ducati bisa memecahkan rekor dan berbagai pencapaian melalui performa Marquez yang sulit dihentikan. Di mata Pernat, peraih 8 gelar juara dunia itu telah melebihi performanya saat masih membela Repsol Honda dengan dominasinya saat ini. Dalam kesempatan yang sama, mantan manajer Valentino Rossi itu menilai keputusan Luigi Dall'Igna selaku general manajer Ducati dalam merekrut Marquez sudah tepat. Pernat pun mengaku dengan adanya Marquez membuat Dall'Igna telah membawa gerbong-gerbong kesuksesan untuk timnya yang sudah terasa pada MotoGP 2025 ini. Kendati demikian, Pernat memiliki satu ketakutan setelah melihat Marquez sulit dibendung bersama motor Ducati Desmo Sedici EP25. Motor tersebut dinilai memiliki tingkat kesulitan dalam menentukan setelan yang mumpuni saat menjalani balapan. Hal itu sudah terlihat tatkala rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia dan andalan VR46 Racing, Fabio Di Giannantonio sulit konsisten. Kesulitan ini berpotensi menjadi batu sandungan di mana Desmo Sedici EP25 yang seharusnya menjadi senjata mumpuni Marquez justru menjadi beban saat putaran kedua. Bukan hanya Bagnaia, bahkan Di Giannantonio juga mengalami masalah, seolah-olah dia tidak mengerti apa-apa tentang motornya, ucap Pernat. Satu-satunya yang tampil kuat adalah Marquez. Tapi itu karena dia adalah fenomena yang mampu mengatasi masalah. Bahkan Marquez terkadang mengatakan secara tersirat bahwa motornya tidak mudah untuk disetel, itu jelas, dan akan sangat membebani paruh kedua musim ini, kata Pernat dikutip dari Motosan. Ya, Francesco Bagnaia tak kunjung meraih kemenangan setelah terakhir kali di seri Amerika Serikat, Maret 2025 silam. Pembalap asli Italia itu kerap mengalami masalah, terutama pada motornya. Hal tersebut ternyata sudah disadari oleh Gigi Dall'Igna. Dall'Igna menjelaskan, permasalahan pada Bagnaia bukan sekadar mentalitas, melainkan motor yang kurang seimbang saat dikendalikan. Masalah ini mempengaruhi performa Bagnaia di lintasan balap selama paruh pertama musim ini. Berbeda dengan Marc Marquez, Ducati tampaknya sadar Bagnaia kesulitan untuk mendapatkan hasil terbaik dengan motor versi kali ini. Dall'Igna mengatakan Ducati berkomitmen untuk memperbaiki masalah motor Bagnaia dan mengembalikan senyuman yang selama ini dianggap hilang. Kami secara bertahap menyelesaikan masalah ini, meskipun jelas masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, tetapi kami bekerja keras bersamanya. Bersama-sama kita akan melewati ini, tutur Dall'Igna. Karakteristik motor Desmo EP25 pada saat ini mungkin benar-benar sepenuhnya sudah berbeda untuk Bagnaia. Bagnaia sendiri mengaku terlalu memaksakan diri dan mengerahkan 100% kemampuannya, tetapi tidak bisa tampil secara alamiah dengan gaya balapnya yang mumpuni di atas motor Desmo EP25 saat ini. Dengan karakteristik yang ada sekarang ini, Bagnaia merasa kekuatannya dalam melakukan hard braking telah hilang dan tak bisa dikembalikan. Kemampuan dalam melancarkan hard braking alias pengereman keras inilah menjadi keunggulan Bagnaia selama ini dalam beradu cepat di lintasan.